Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirobbilalamin. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak keberkahan kepada kita sekalian. Salawat dan salam semoga dicurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sahabat, keluarga serta kita sekalian sebagai umatnya. Amin. Bapak, ibu-ibu, jamaah sholat tarawih, sholat isya dan tarawih yang dimuliakan Allah, sebelum kita mulai pelaksanaan ceramah sholat tarawih, ada beberapa pengumuman yang akan kami sampaikan mewakili pengurus Masjid Al-Amin. Pertama, kami sampaikan tentang penerimaan kotak amal sholat tarawih pada awal hari kemarin, Rp9.987.000. Penerimaan dari kotak amal sholat tarawih hari kemarin, hari Jumat tanggal 6 April 2024 Masehi atau 26 Ramadan 1445 Hijriah, yaitu sebesar Rp695.000. Pengeluaran sebesar Rp225.000. Saldo pengeluaran ini Rp1.110.150.150.150.000. Terima kasih kami ucapkan kepada para pemberi infak dan sedekah. Semoga amal ibadah Bapak Ibu sekalian mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Berikut kami sampaikan bahwa pada malam ini yang bertindak sebagai penceramah dan imam sholat tarawih adalah Ustadz Sadi Abdillah dari Al-Amin. Alhamdulillah beliau sudah ada di tengah-tengah kita. Marilah kita mulai rangkaian ibadah tarawih kita untuk itu kepada Ustadz Sadi Abdillah. Berkenan kiranya untuk memulai ceramahnya. Demikian pengumuman yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai dengan saat ini, sampai dengan detik ini Allah masih memberikan sekian nikmat kepada kita, dan alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih bisa berada di satu bulan yang sangat menantikan, yaitu bulan Ramadan, yang mana bulan adalah bulan yang sangat banyak istimewaan. Jemaah rahmatullah, sebagaimana yang diminta oleh DKM bahwa tema malamnya tentang taubat. Taubat secara bahasa artinya kembali. Maksudnya adalah kembali dari kemaksiatan kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sekarang orang taubat itu sering digunakan istilah hijrah, ya seorang istilah orang berhijrah, karena maksudnya orang bertobat ya. Seakan-akan istilah berhijrah itu lebih sopan ya, lebih tidak mengesangkan bahwa dulunya kurang baik ya. Padahal yang maksudnya adalah taubat.
Taubat juga sebenarnya maknanya adalah mohon ampunan, mengaksanakan pada Allah. Dan taubat juga bisa dijabarkan bahwa adalah kesadaran dan pengakuan terhadap dosa yang pernah dilakukan, kemudian disertai dengan penyesalan dan kemudian berkomitmen untuk meninggalkan perbuatan dosa tersebut dengan sejauh-jauhnya, dan dia benci untuk kembali kepada dosa tersebut sebagaimana bencinya dia kalau dimasukkan ke dalam neraka. Dan komitmen itu dibuktikan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kepada manusia yang bertobat. Jadi kalau orang akhirnya bertobat, tapi tobatnya kalau orang tua kita dulu tobat sambal, ya belum bertobat sebenarnya. Teriak pedes tapi nyawa lagi gitu ya. Kan ada orang tobat melakukan dosa, ketika itu ketika ada kesempatan melakukan dosa lagi, melakukan yang sama, itu berarti belum tobat. Tobatnya belum serius ya, belum bisa dikatakan bertobat. Itu mungkin baru ayat sedikit mengulangi lagi. Taubat ini adalah wajib bagi setiap muslim, ya. Karena memang Allah sendiri yang memerintahkan untuk bertaubat. Di dalam surat At-Tahrim Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha, taubat yang tulus, yang sesungguhnya, yang benar-benar, yang bukan hanya tobat kamplase aja gitu, bukan memang tobat yang sungguh-sungguh. Dan tobat juga adalah satu perbuatan yang dicintai Allah. Ya, dalam satu ayatnya Allah berfirman juga bahwa Inna Allah yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sebenarnya Allah itu mencintai orang yang bertobat dan orang yang membersihkan diri. Berarti orang yang bertobat itu sama dengan orang yang membersihkan diri. Ketika kita bisa bertobat, karena tobat ini berhubungan dengan dosa, maka kita harus memahami dulu jenis-jenis dosa. Secara umum dosa itu terbagi dua. Ada dosa kepada Allah, ada dosa kepada sesama makhluk. Dosa kepada Allah adalah ketika seseorang abai dengan perintah-perintah Allah atau melanggar barang-barang Allah dengan sengaja, dengan kesadaran. Seseorang yang mungkin meninggalkan sholat, maka dia wajib bertobat kepada Allah. Seseorang yang meninggalkan puasa, memalu, kewajiban, atau bahkan seseorang yang belum berhaji, padahal dia sudah keliling dunia, artinya sangat mampu dia kalau harus haji yang VIP gitu ya. Itu dia sebuah dosa, maka dia harus bertobat. Dan banyak kewajiban-kewajiban yang tidak ditunaikan, padahal mampu, ya, bukan karena terpaksa, maka itu menjadi sebuah dosa. Lalu bagaimana cara bertobatnya? Cara bertobatnya ada banyak cara, tapi ada satu cara yang sangat efektif, yaitu dengan sholat. Kenapa dikatakan dengan sholat? Yang pertama, karena isi dari sholat itu banyak sekali doa ampunan. Kita lihat namanya di doa iftitah ya. Sebagian kita ada yang mencoba iftitahnya itu Allahumma ba'id baini wa baina wa ba'da Allahumma ba'id baini wa baina khataya wa ba'da baina masyriq wa maghrib dan seterusnya. Ya Allah, jauhkanlah aku dengan dosa-dosaku
sebagaimana engkau telah jauhkan antara timur dan barat. Itu doa untuk dijauhkan dari dosa. Sekaligus juga pengakuan bahwa kita sebagai manusia biasa pasti banyak melakukan dosa. Kemudian ada lagi pokoknya di bacaan yang kita baca ketika kita duduk di antara dua sujud. Rabbi firli, ucapan kalimat ampunilah aku, bifirli warhamni wazidurni warfa'ni warzuqni wahini wa'afini wa'afini. Dia awali dengan ampunilah aku. Bahkan di dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Muslim diceritakan bahwa ada seorang sahabat yang datang kepada Rasulullah SAW mengadu. Dia mengaku bahwa beliau sudah melakukan dosa besar, kategori dosa besar. Tetapi karena waktu sholat sudah tiba, maka kata Rasulullah SAW, sekarang kita sholat dulu. Ketika dia sholat dengan khusyuk bermunajat, sholat dengan khusyuk, maka turunlah ayat di dalam surat Hud 111 ayat 114. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimis sholata liduluki wa aqimis sholata tarafay an-nahar wa zulfan min al-layl. Innal hasanati yudhibna sayyi'at. Dzalika dzikra lidzakirin. Dan laksanakanlah mendirikanlah sholat pada kedua ujung siang, yaitu pagi dan petang, dan pada bagian permulaan malam. Perbuatan-perbuatan baik itu menghapuskan kesalahan-kesalahan. Itu peringatan bagi orang yang selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika selesai sholat, sahabat ini bertanya lagi kepada Rasulullah, bagaimana setelah dengan dosa ini? Maka Rasulullah saat ini bahwa dosa sudah terampuni, ya, karena dia sungguh-sungguh sholatnya dan membaca beberapa permohonan ampun di dalam satu, maka sholatnya sudah dosa-dosanya sudah diampuni. Jemaah rahmatullah, ketika di luar sholat juga ada munajat, ya, munajat doa-doa yang bisa kita bacakan. Di antaranya doa Nabi Adam, zikir Nabi Adam yang sudah terkenal, Rabbana Insana dan tafsir lama terkenal dengan fasih. Dan di Ramadan ini kita juga diajarkan ketika mendapatkan Lailatul Qadar, maka kita diajarkan untuk membaca Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Meminta ampun, ya, karena Allah sebenarnya Maha Pengampun. Kemudian yang berikutnya, ketika dosa itu kepada sesama manusia, maka tidak cukup seseorang itu untuk meminta ampun kepada Allah. Kenapa? Karena dosa seseorang kepada sesama manusia atau sesama makhluk akan tertunda atau tertahan tergantung pengampunan dari Allah sebelum yang bersangkutan mendapatkan pemaafan dari orang yang pernah dizaliminya atau orang yang dia pernah berdosa padanya. Mungkin karena bergibah, menyebar hoax, atau mungkin berhutang. Berhutang dosanya ya Bapak? Berhutang dosanya? Dosa apa nggak berhutang? Berhutang tidak dosa, tapi kadang-kadang gara-gara hutang jadi dosa. Karena ada orang begitu hutang pengen cepat-cepat, begitu bayar susah. Ya. Bahkan ketika tadi nggak akan yang hutang. Udah begitu pakai ngasih-ngasih di luar, misalnya macam-macam itu ya, buat nutupi hutangnya. Kalau hutang nggak bisa dimakan, Pak. Dimakan, tidak mudah dimakan. Saya punya hutang, boleh, tapi saya punya hutang sebelum bisa bayar, minta ditangguhkan, boleh dimakan. Tapi hutangnya tidak lunas, kalau dibilang saya maafkan dia, hutangnya tetap masih.
Jadi di dalam sebuah hadis ya diceritakan bahwa kata Nabi SAW bahwa ketika seseorang yang punya dosa kepada sesama manusia, kalau sampai dia mati, sampai kemudian dihisab, dia kiamat nanti dosa yang belum dimaafkan oleh yang bersangkutan, maka dia harus membayar dengan amal-amal baiknya. Mungkin amal salatnya, pahala hajinya, pahala zakatnya, pahala puasanya itu akan diberikan, dibarter sebagai pembayar hutang. Atau bukan hutang ya, bisa hutang, bisa hutang. Untuk menghapuskan dosa ya, dosa yang belum dimaafkan di dunia. Dan kalau amal baiknya sudah habis, sementara dosa-dosa itu belum tertutupi, maka dosa-dosa orang yang dia zalimi itu akan dipindahkan kepada yang bersangkutan. Jadi sudah amal baiknya habis, diambil buat bayar hutang. Kalau belum cukup, belum impas, dia juga harus menanggung dosa dari orang yang telah zalim. Makanya itulah kata Rasulullah, itu orang yang muflih ya. Bukan muflih, orang yang bangkrut ya, orang yang bangkrut. Jadi orang yang bangkrut. Maka dari itu melalui ini saya sekaligus bapak kepada bapak ibu juga mohon maaf ya, ini di Ramadan kebetulan kita juga mohon maaf, saya pribadi mungkin mohon maaf kepada bapak ibu, mungkin selama kita bermuayasa, selama kita bergaul sudah 24 tahun saya berbicara, pasti ada kesalahan dari sikap, omongan dan segala macam. Kalau bukan selalu nggak ada. Selalu nggak ada. Saya sedang memperangkan anak saya. Dan gak betah kalau dilakukan untuk seperti baik. Alhamdulillah. Mohon dimaafkan. Dan saya kira ini bisa mudah-mudahan menjadi salah kita untuk selamatkan secepat. Selamatkan sesama jalan. Saya maafkan dan saya maafkan mungkin ada kesalahan yang disengaja dan tidak sengaja. Mudah-mudahan di agama ini kita menjadi orang-orang yang benar di agama Allah dan juga mendapat kemaafan dari kita sesama. Demikian, semoga bermanfaat bagi diri saya dan juga bagi kita semua. Berterima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.